Ya, kembali lagi dalam Leader Forum Beli Indonesia. Masih bersama narasumber kita, Kang Nur Jaya, pejuang dari Jawa Barat, sekaligus Ketua IIBF Jawa Barat. Nah, melanjutkan pembicaraan yang tadi, Kang, gitu kan. Tadi perjalanan sebelum ketemu IIBF, setelah ketemu IIBF banyak merubah gitu. Saya melihat memang, Kang, dalam perjalanan IIBF itu banyak orang yang memang kadang ada yang sekali ketemu langsung, tapi itu sedikit memang, Kang. Jadi Kang Nurjaya nggak usah khawatir karena banyak temennya itu kalau setelah 2 kali gitu. Ternyata kemarin narasumber kemarin yang sebelumnya Mas Andi juga melakukan hal yang sama, ternyata kan ikut aja dulu yang penting gitu kan, yang penting berprasangka baik. Nah, tadi Kang Nurjaya kan menyampaikan gitu ya, setelah ketemu IBF merubah cara bermain. Salah satunya yang terbaru itu kan tentang membeli sebuah usaha gitu. Nah, bisa ceritakan kan bagaimana itu terjadi gitu. Ya Mas Odik, ini satu pertanyaan dulu yang tadi saya katakan bahwa kenapa sih Pak Epi 62 miliar punya hutang 2 tahun setengah bisa punya aset sekian triliun. Ini yang membuat saya penasaran dan suatu saat saya harus tahu ilmunya. Ilmu apa ini? Ini ilmu ajaib, saya bilang. Saya orangnya sederhana. Mungkin orang-orang mengatakan saya ini polos gitu ya. Tapi saya punya ilmu yang mungkin saya rasa orang polos, kelebihan orang polos, orang sederhana, dia melakukan ketika dia mendapatkan sesuatu. Itu kelebihan orang polos. Saya dapat ilmu dari Pak Happy itu di puncak. Itu merupakan sesuatu yang bagi saya sangat berharga sekali. Mungkin ilmu itu belum tuntas ya diberikan ke saya gitu ya. Saya yakin ada serinya. Tapi setelah mendapatkan ilmu itu yang judulnya adalah Buy Business, wah dahsyat banget nih bagi saya. Karena saya ini orang lapangan ya. Saya waktu itu langsung, karena Pak Happy ceritanya kebun, saya cari kebun tuh Mas. Kebun karet saya cari. Sampai punya jenderal saya masukin, saya nggak tahu bahwa ini punya jenderal gitu ya. Saya masukin beberapa kebun, ada yang 140 hektar, ada yang 350 hektar. Saya minta doa sama Pak Happy saya mau buy bisnis cari kebun. Pak Happy bilang pesan aja, pakai intelektual Kang, jangan emosional. Saya catat itu. Saya keluar masuk kebun, saya hitung-hitung, nggak ada yang masuk Mas. Wah capek juga ini, uang keluar banyak, ada broker jajanin, ngasih makan, tapi nggak ada hasilnya, biarinlah, ongkos belajar kata Pak Happy. Kemudian saya kembali ke master saya, keahlian saya di bidang batu, ini saya gunakan. Ternyata di sekitar saya itu ada beberapa perusahaan yang mau dijual. Saya tahun 2014 ada 2 hal yang saya lakukan untuk buy bisnis ini. Saya membeli sebuah barang kurang lebih harganya sekitar 16 miliar. Itu saya hanya beli dengan harga 4 miliar. Wah, luar biasa. Dan ternyata ini kali ilmu yang dipakai Pak Happy. Saya 1 kali beli, itu utang saya ketutup semua itu. 1 kali beli itu ketutup semua. Cuman tinggal sabar aja, karena apa? Yang saya belikan berupa barang, jadi perlu waktu untuk jadi uang cash. Tapi kan nggak masalah. Kemudian yang lebih menarik apa? Yang lebih menarik adalah yang saya beli, ini saya beli dari perusahaan besar. Bahkan salah satu komisarisnya itu adalah pemilik sebuah bank. Saya nggak akan sebutkan, pemilik sebuah bank. Dan saya negosiasi di sana. Sampai dia mengatakan, Pak, aduh jangan takut. Mungkin ke saya gimana ya, Pak jangan takut Pak dengan nilai segini. Saya bilang, ini mah biasa, saya bilang kayak gitu. Ini mah biasa Pak bagi saya mah. Subhanallah, luar biasa. 16 miliar saya deal di angka 4 miliar. Kemudian yang satu lagi saya buy bisnis pabrik tepung batu, dia buka di angka 6 miliar dan saya deal di angka 2 miliar.
pabrik itu kurang lebih sudah 3 bulan tutup ya, karena yang punya perusahaan ini nggak ngurus bisnisnya, malah dia bisnis yang lain dan hancur. Kemudian saya beli, udah ada pabriknya, udah ada kantornya, udah ada mesinnya, dan saya perbaiki kurang lebih sekitar 1 bulan, dan hari ini hampir tiap hari uang itu mengalir dari situ. Tuh. Ini mewakili dari teman-teman ini Kang. Dulu saya ingat ketika ya memang sih ilmu by bisnis belum diturunin Kang, belum semuanya. Tapi luar biasa ini sudah dipraktekkan gitu sama Kang Nurjaya. Ketika dalam workshop itu kita kan ada sampling itu Kang waktu itu. Pak Hebi cerita harganya sekian, ditawar sekian. Orang itu takut nawar. Nah pada nanya kan, Mas caranya gimana gitu. Sehari ini saya tanyakan ini kepada Kang Nurjaya. Ini kan nawarnya dijual 16 miliar. Kok berani nawar 4 miliar gitu. Nah ini kan pasti ada ilmunya ini Kang. Saya ingin sharing ke seluruh pejuang di Indonesia. Silakan Kang. Iya, saya rasa teman-teman pejuang IBF di seluruh Indonesia saya rasa memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Saya mengatakan bidang saya adalah batu, bidang saya adalah marmer. Mungkin teman-teman juga bidangnya masing-masing ya. Ada yang di kuliner, kemudian ada yang di tekstil atau di pertanian. Saya yakin teman-teman punya keahlian masing-masing. Dan keahlian itu saya gunakan, saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk saya bisa mengeksekusi ini. Contoh, saya tahu bahwa barang yang akan saya beli ini harus keluar dalam 2 bulan. Jadi mau nggak mau dia harus cari pembeli. Barang ini harus keluar karena salah satu pabriknya yang kebetulan saya tawar juga, nggak dikasih ke saya, kasih ke orang lain, nggak apa-apa. Barangnya saya beli itu dalam 2 bulan dia itu harus keluar. Jadi hari ini dia tidak punya pilihan. Artinya gini Mas, kita mencari sesuatu yang pas, kita mencari sesuatu yang tepat, timingnya tepat ya. Kadang-kadang mungkin barang ini kalau kita bicara 2 bulan yang lalu dia gak akan jual, mungkin 10 miliar pun gak akan dikasih, saya yakin gak akan dikasih. Tapi kalau timingnya tepat ya, kita tahu kapan kita bisa masuk, itu mereka akan habis-habisan dijual dan power kita jauh lebih tinggi. Oke, Anda mau jual, saya beli sekian, nggak mau juga nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Ya ilmu Pak Hebes, power negosiasi. Yang membanggakan saya adalah bahwa yang saya tawar itu adalah bukan orang Muslim ya, orang-orang non Muslim gitu. Jadi bagi saya ini merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa bagi saya. Ya itu Mas. Jadi bagaimana kita melihat kapan timingnya kita bisa masuk. Dan begini, saya hampir bisa dipastikan, saya bisa tahu mana perusahaan yang hari ini butuh uang. Itu saya selalu survei. Mana perusahaan marmer yang butuh uang di Indonesia, saya dapat katakan tahu. Kapan saya masuk, kapan waktunya saya masuk, saya udah ada planningnya. Seperti itu Mas. Itu yang saya lakukan. Dan kekuatan saya adalah di negosiasi itu Mas. Iya. Jadi gini Kang, kalau tadi para sahabat pejuang di tanah air kita perhatikan gitu ya. Sebenarnya Kang Nurjaya nggak cerita aja gitu kan. Bahwa setiap orang gitu ya, ketika lihat bisnis itu kan pasti seneng nggak Kang? Lihat pertama kali bisnis seneng. Tapi inilah Kang Nurjaya ini bisa menahan diri. Kalau enggak, itu tadi yang dia bilang kapan saya harus masuk gitu kan. Nah bisa sharing nggak Kang gitu, itu yang keberapa kali sih perjalanannya gitu kan. Tadi ada kebun, ada ini gitu, sampai udah lelah gitu, ternyata yang depan mata baru ketemu gitu. Nah, perjalanannya sampai ke situ. Iya, Mas Sodik ya, kebetulan saya termasuk tipe laki-laki yang setia. Wah ini nanti kita gali di segmen terakhir. Maksud saya setia di dalam bisnis ya. Ini kan kita bicara bisnis ya Mas ya. Saya termasuk tipe laki-laki yang setia. Saya dari dulu mengatakan kalau saya sudah memilih satu maka akan saya lakukan terus.
sampai maksimal. Saya punya satu keyakinan bahwa bisnis yang saya geluti hari ini itu pun belum maksimal. Masih banyak yang harus saya lakukan untuk membuat bisnis saya kuat dan besar. Jadi saya gini, banyak orang kadang-kadang menawarkan kepada saya, Pak, ini bisnis ini menguntungkan, ini menggairahkan, ini prospeknya bagus. Bahkan sampai dia kasih tahu, ini loh, saya udah dapat transfernya udah dapat sekian. Tapi saya nggak tertarik ya. Saya nggak suka lain hati ya kalau di bisnis. Jadi saya punya satu keyakinan, saya istiqomah di sana, saya ingin menjadi yang terbaik di sana. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya tidak bisnis apapun. Saya mulai bisnis batu itu ketika saya kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA saya udah mulai bisnis batu. Karena saya punya satu keinginan waktu itu. Keinginan saya adalah saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya kebetulan anak satu-satunya, orang tua saya dari keluarga miskin, dan satu yang sampai hari ini menjadi motivasi terbesar, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu saja, Mas. Tepuk tangan buat Kang Percaya.